Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, perkenalkan, nama saya Dafa Zaki Asyarif dari program studi Pendidikan Agama Islam semester 3 kelas A, Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi. Pada kali ini saya akan menjelaskan menjelaskan tentang video pembelajaran tentang program tahunan dan program semester yang menjadi bahan makalah saya. Judulnya sendiri desain program tahunan dan desain program semesteran. Mata kuliah perencanaan pembelajaran PAI dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ulil Azmi, SPDI, MPD. Baik, langsung saja kepada pembahasan dari desain program tahunan dan desain program semesteran. Yang pertama itu, apa sih program tahunan itu? Nah, program tahunan itu adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Nah, jadi inti penjelasan dari program tahunan sendiri adalah memberikan gambaran besar pembelajaran untuk 1 tahun. Jadi kita bikin gambaran tentang belajar dalam 1 tahun tuh apa aja isinya dari kompetensi dasar itu. Nah, itu dari program tahunan. Yang berikutnya, program tahunan merupakan program yang umum setiap mata pelajaran untuk setiap kelas, berisi tentang garis-garis besar yang hendak dicapai dalam 1 tahun dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Nah, lanjutnya ke program semester. Apa sih program semester itu? Program semester itu adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Jadi intinya kalau program semester itu adalah penjabaran setiap semester dari protanya sendiri, dari program tahunan itu. Nah, di sini promes itu intinya penjabaran dari prota dari program tahunan mengenai pembelajaran dari setiap semester. Nah, dari setiap semester itu kan ada minggunya. Nah, nanti minggu pertama gimana, minggu kedua gimana, nanti kita masuk kepada contohnya itu di akhir ya. Yang kedua itu apa aja sih fungsi-fungsi dari program tahunan dan program semester? Nah, di sini fungsi daripada program tahunan yang pertama digunakan sebagai acuan dalam optimasi efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu belajar. Yang kedua, sebagai pedoman dalam mengorganisir proses pembelajaran agar berjalan optimal. Yang ketiga itu sebagai pedoman dalam penyusunan promes. Nah, jadi di sini fungsi prota itu sebagai pedoman dalam penyusunan promes. Jadi ya mau nggak mau kalau prota itu sudah jadi satu paket gitu sama promes. Jadi ya saling berkaitan lah. Yang keempat, sebagai pedoman dalam penyusunan kalender pendidikan. Nah, yang dari fungsi promes sendiri itu yang pertama ada memudahkan tugas guru dalam menjalankan proses pembelajaran selama 1 semester. Nah, di sini memudahkan tugas guru dalam menjalankan proses pembelajaran selama 1 semester. Jadi ya kalau kita udah bikin prota, ya lebih baiknya bikin promes lagi biar mempermudah gitu. Yang kedua, sebagai acuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diprogramkan. Yang ketiga, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, sebagai pedoman kerja bagi guru dan siswa. Yang kelima, sebagai bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Yang ketujuh, sebagai penghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya karena pembelajaran berlangsung efektif dan efisien serta terukur.
Terus apa aja sih langkah-langkah yang bisa digunakan? Apa aja sih langkah-langkah yang istilahnya tuh yang bisa kita lakukan gitu untuk menyusun prota dan promes? Nah, yang pertama itu dari langkah-langkah menyusun prota atau program tahunan. Nah, setidaknya dalam penyusunan prota, komponen yang harus ada sebagai berikut. Yang pertama ada identitas. Identitas itu isinya dari ada mata pelajaran, kelas, dan tahun pelajaran. Yang kedua ada format isian, yaitu semester, standar kompetensi, kompetensi dasar atau KD, materi pokok, dan alokasi waktu. Nah, prota haruslah disusun berdasarkan tahapan yang telah ditetapkan. Tahapan apa yang telah ditetapkan? Berikut adalah tahapan penyusunan prota. Yang pertama, melakukan identifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam satu tahun pembelajaran. Yang kedua, ada mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar dan indikator. Yang ketiga, menganalisis kalender pendidikan. Nah, jadi harus tahu dulu nih kalender pendidikan itu isinya gimana, dan menyesuaikan kebutuhan berdasarkan ciri atau karakter unit satuan pendidikan. Yang keempat, melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap semester. Yang kelima, memberikan tanda untuk hari libur, permulaan tahun ajaran baru, pekan minggu efektif untuk belajar, dan jam efektif belajar setiap minggu. Nah, jadi di dalamnya itu harus juga ada kita ngasih waktu atau ngasih tanggal di mana waktunya libur, di mana awal permulaan tahun, dan pekan minggu efektif untuk belajar. Jadi pekan minggu efektif untuk belajar itu ya waktu-waktu yang efektif buat belajar yang nggak ada gangguan sama sekali gitu. Itu kapan? Jadi harus disusun itu. Lanjut kepada adapun hari libur yang perlu diberi tanda meliputi. Nah, ini hari liburnya ya yang harus ditetapkan di dalam prota itu. Ada libur akhir tahun ajaran. Yang kedua ada libur keagamaan kayak Idul Fitri, Idul Adha, terus kayak Nyepi, Natal gitu ya istilahnya. Terus ada lagi libur hari besar nasional kayak libur ini hari kesaktian Pancasila gitu misal. Yang terakhir ada libur untuk hari khusus. Nah, hari khusus itu saya mungkin apa gitu ya. Yang keenam, memperhatikan minggu efektif untuk menyusun. Ini masih lanjutan dari cara penyusunan prota ya. Yang keenam, memperhatikan minggu efektif untuk menyusun alokasi waktu di setiap kompetensi dasar. Yang ketujuh atau yang terakhir, menentukan alokasi waktu yang diperlukan untuk setiap mata pelajaran, kompetensi dasar dan pokok bahasanya di pekan efektif. Lanjut kepada tadi kan sudah ya mengenai cara menyusun prota gitu. Yang selanjutnya bagaimana langkah-langkah menyusun promes atau program semester. Yang pertama tahapnya adalah memasukkan kompetensi dasar, indikator, topik, dan subtopik materi ke dalam format promes yang tersedia. Jadi ya kurang lebih hampir sama kayak prota ya. Tapi kalau promes itu ya jenjangnya per semester lah, bukan tahunan. Kalau tahunan tuh dari semester 1 dan semester 2 itu. Yang kedua, menentukan jumlah jam dan banyaknya tatap muka setiap minggu untuk setiap mata pelajaran. Yang ketiga, mengalokasikan waktu sesuai kebutuhan indikator pada kolom bulan dan minggu. Yang keempat atau yang terakhir, menambahkan catatan di setiap bagian yang membutuhkan keterangan. Mungkin itu. Kalau mengenai contoh daripada nah ini kita akan lanjut kepada contohnya ya. Contoh daripada prota dan promes sendiri itu gimana? Contohnya ini kita dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 4 ya. Yang pertama yaitu prota. Rencananya yaitu semester 1
mata pelajaran materi pembelajaran itu iman kepada Allah 8 minggu. Yang kedua, adab kepada orang tua. Yang adab kepada orang tua itu 6 minggu. Baik, kita ulang. Ini contoh dari program tahunan dan program semester dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama itu dari Prota, PAI kelas 4. Yang pertama rencananya semester 1 apa aja nih isinya. Nah, pelajarannya itu iman kepada Allah sebanyak 8 minggu. Terus yang kemudian adab kepada orang tua selama 6 minggu. Dan berikutnya akhlak baik selama 6 minggu. Semester 2-nya iman kepada malaikat sebanyak selama 8 minggu. Selanjutnya adab kepada guru selama 6 minggu. Dan yang terakhir hikmah puasa selama 6 minggu. Nah, kalau di promesnya itu dari per semester ya, ini semester 1 gitu. Saya contohinnya di semester 1 aja. Semester 1 itu ada rencana detail mingguan. Rencana detail mingguannya minggu pertama. Minggu pertama tadi kan ini ya, yang semester 1 kan iman kepada Allah ya. Kalau dijelasin di promesnya itu, di minggu pertama ada pengertian iman kepada Allah. Yang kedua, dalil-dalil nakal iman kepada Allah. Yang ketiga, minggu ketiga itu contoh iman kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dan minggu keempat itu adalah ujian formatif. Dan seterusnya lah sampai minggu ke-8 itu. Kalau semisal contoh promes atau prota itu banyak ya kita temukan, bisa lah dilihat daripada jurnal kan. Prota atau promes itu banyak ditemukan di online ya, bisa dicari sendiri gitu ya. Baik, lanjut kepada terakhir dari bab kesimpulan. Bukan bab kesimpulan, istilahnya itu kayak lanjut kepada bab yang terakhir lah. Bab terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan dari penjelasan yang saya tadi sudah sampaikan. Program tahunan adalah rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun ajaran untuk mencapai tujuan kompetensi dasar atau KD yang telah ditetapkan. Program semester adalah program yang berisikan garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan dan dicapai dalam semester tersebut. Jadi intinya kalau di program tahunan itu memberikan gambaran besar pembelajaran dalam 1 tahun. Nah, kalau promes itu atau program semester, penjabaran dari protanya itu sendiri. Penjabaran dari prota mengenai pembelajaran dari setiap semester. Fungsinya sudah tadi saya sebutkan, dan langkah-langkahnya sudah tadi saya sebutkan. Mungkin itu inti dari video pembelajaran dari saya tentang desain program tahunan dan desain program semesteran. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin bisa dicari lagi di penjabaran di makalah, atau bisa lagi dibaca-baca di baik itu dalam jurnal tentang program tahunan atau program semester, dan contoh-contohnya pula banyak bisa kita temukan di Google ya. Dan lebih baik lagi sarannya, kita sebagai guru bagi calon-calon guru gitu ya, baik itu guru itu PAI atau apa gitu ya, setidaknya kita berinteraksi kepada guru-guru yang sudah lama mengajar lah tentang, dan mereka tuh tahu bagaimana cara menyusun prota dan promes yang baik itu gimana. Jadi saling tukar pikiran gitu untuk menambah pengetahuan lebih. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.